Welcome to Potpray, podcast by Renata, Eris, dan Justin. Apa kabar guys? Bye, baik. Ada Renata, ada Tintin. Aduh, alhamdulillah semuanya baik-baik aja, sehat-sehat ya kalian ya. Gue juga. Iya, lu juga. By the way, ini gue dari tadi ini lagi iseng-iseng kan, terus kayak lagi baca-baca artikel gitu. Mungkin karena ada satu artikel gue baca, terus jadi kayak biasanya kan kalau lo baca artikel tuh suka ada rekomendasi artikel terkait gitu kan. Nah itu rata-rata ngebahas tentang kayak toxic relationship itu. Cuma emang kan toxic relationship itu kan identiknya sama hubungan antar pasangan ya gak sih? Betul. Menurut gue sih yang namanya toxic relationship itu nggak cuma sama pasangan, bisa aja mungkin ada di lingkungan kerja atau pertemanan kita, ya nggak sih? Iya, setuju sih. Gue kebayang juga nih, gue pengen nanya sih sama kalian, sebenarnya kalian tuh pernah nggak sih kayak involved in toxic relationship or being surrounded by toxic people gitu? Terus kayak gimana cara kalian menghadapinya gitu? Kayak lo mesti ngapain sih kalau lo dikelilingi sama orang-orang toksik, atau mungkin lo terlibat dalam hubungan yang toksik gitu? Mungkin siapa dulu ya? Gue gitu aja ya. Kalau gue mungkin kalau relationship kayaknya enggak sih gue rasa ya. Tapi kalau surround by toxic people itu pasti pernah. Kayak menurut gue semua orang pernah sih, nggak mungkin nggak pernah, ya nggak sih? Kalian gimana? Iya, setuju sih. Iya. Nah itu tapi gue buat menyikapi itu gimana ya? Mungkin awal kan gue nggak tahu gitu, tapi lama-lama kalau misalnya udah tahu, gue bakal kayak mungkin agak menjauh, tapi masih temenan sih gitu, tapi enggak terlalu deket kayak sebelumnya, mungkin kayak gitu sih. Yang kalau gue biasanya seperti itu. Terus kayak, orang itu mungkin nggak terlalu ngeh gue seperti itu, tapi biasanya pasti gue ada memberi jarak lah, nggak mungkin enggak gitu, karena gue nggak mau sampai gue sendiri juga kebawa toksiknya dia, kayak gitu sih. Terus satu lagi adalah orang toksik tuh kan nggak tahu juga dia tuh toksik buat kita, toksik buat kita kan, kayak gitu. Maksud gue dia nggak sadar. Jadi kadang pengen mencoba buat kasih tahu, bukan kasih tahu sih, kayak membuat dia lebih baik, tapi sulit sih kalau udah orangnya toksik. Susah banget sih menurut gue, nggak tahu kenapa mereka kadang-kadang karena nggak sadar kali ya, jadi nggak akan berubah juga gitu. Kalau dari gue gitu sih. Dan mungkin bagi mereka juga kayak yang mereka lakukan tuh wajar, ya nggak sih? Jadi mereka nggak ngerasa itu sesuatu yang penting untuk untuk diubah, ya nggak sih? Iya. Itu juga. Oke. Lu Re gimana Re? Gue juga pernah sih ngerasain ada di lingkungan yang toksik, dan mungkin sekarang gue masih ada di lingkungan yang toksik gitu ya. Nah, kalau gue sendiri, karena gue involved terus sama dia tiap hari, jadi gue nggak bisa stay away gitu loh sama dia. Dan cara yang paling manjur buat gue tuh adalah berusaha secuek mungkin dan berusaha nggak mau tahu mungkin gitu loh. Jadi menurut gue itu cara yang paling mudah sih buat gue, daripada gue ikut-ikutan sama dramanya mereka. Karena benar yang kata Tintin bilang, bahwa mereka tuh nggak tahu kalau mereka itu toksik, bahkan dia ngerasa bahwa orang lain yang toksik ke dia gitu. Jadi ya beneran deh, menurut gue kalau misalnya lu ada di lingkungan yang toksik dan lu nggak bisa stay away dari mereka, ya lu bener-bener harus cuek, bener-bener harus kayak nggak mau dengerin apa yang dia ngomong, atau misalnya lu dengerin tapi ya udah lu buang jauh-jauh aja gitu, jangan dimasukin ke hati, karena memang bener orang toksik itu nggak tahu dirinya toksik. Dan kalau lu punya kesempatan, ya mendingan lu stay away, lu lebih banyakin waktu bersama orang-orang yang positif. Kalau gue sih gitu ya. Oke, menarik. Kalau lu gimana, Riz? Gue sendiri sempat beberapa kali sih ngalamin, baik itu toxic relationship sama pasangan dan juga toxic relationship sama teman-teman ya. Jadi
Cuma emang gue kan orangnya nggak bisa konfront ke orangnya gitu kan, terus kayak cenderung gak enakan gitu. Jadi gue juga kadang gue ngerasa apa gue yang toxic jadinya. Jadi gue bikin gue yang mikir tuh nggak sih, apa gue yang salah ya kayak gitu. Terus setelah lambat laun gue menyadari, oh ternyata bukan gue toksiknya, toksik ada di orang lain. Nah cuma kayak gitu, gue kan orangnya gak enakan kan, jadi gue ngerasa negatifnya ada di gue jangan-jangan kayak gitu. Terus jadi malah kita yang yang overthinking jadinya kayak gitu kan. Emang dari sisi gue sendiri sih, meskipun mereka toxic ya, orang-orang itu mungkin bawa something negatif buat lo gitu kan, tapi gue sih berusaha untuk ya sebisa mungkin ngejaga kayak hubungan baik dengan berkomunikasi dengan mereka sih. Tapi nggak usah dibawa pikiran atau perasaan gitu loh, jadi nggak baper juga gitu kan. Soalnya dari dulu tuh gue kayak di keluarga gue tuh diajarin kayak ngejaga hubungan baik itu sama siapa aja tuh penting. Ibaratnya kayak ngejalin silaturahmi lah ya. Betul. Karena seenggak suka lu sama seseorang atau banyak orang itu pasti akan ada kemungkinan lu bakal kayak cross path gitu loh sama mereka. Gitu kayak ya entah itu berupa kerjaan, entah itu lingkungan sekitar gitu kan. Lo nggak tahu gitu. Jadi ya tetap meskipun gue nggak suka personally sama mereka, tapi ya gue ngejaga hubungan baik aja. Dan emang sih kalau yang namanya toxic relationship, toxic people itu yang namanya racun deh, bisa nular, bisa ngeracunin orang juga. Itu dia. Iya benar. Jadi better lu stay away gitu, karena kalau lu terlalu lama tenggelam di racun itu atau di toxic itu, lingkungan toxic itu, lu secara nggak sadar lu akan terbawa cara berpikir lo, ya sikap lo kayak gitu kan dalam memandang orang dan lain-lain gitu. Jadi emang paling udah stay away man dari lingkungan yang kayak gitu, dari kind of relationship atau hubungan yang emang nggak ada positifnya buat lo ataupun teman-teman lo ataupun pasangan lo. Menurut gue sih gitu ya. Benar. Setuju sih. Tuh intinya sih ya, kalau mereka ngajak ngobrol ya gue ladeni, tapi kalau menurut gue apa yang mereka omongin atau tindakan mereka udah negatif ya, kayak dari diri gue langsung kayak blocking all the negativity gitu loh, supaya kayak sebisa mungkin gak ke-absorb sama diri gue. Sama sih Riz, gue juga gitu, makanya yang tadi gue bilang mungkin jadi kayak gue bikin satu jarak. Mungkin dia gak nyadar tapi gue akan memberi jarak itu gitu kan, supaya gak ketularan lah istilahnya gitu kan. Kita kalau gak pasti namanya temenan pasti keserap ya. Misalnya gue misalnya sama Renata seperti apa atau gue seperti apa, pasti ada sedikit yang nular Eris sama gue atau ya sebaliknya gitu, semuanya kan kayak gitu pasti. Bener sih, kan katanya temen itu merefleksikan diri lo. Betul. Nah iya. itu dia tuh bener banget karena gue juga pernah denger ya, kayak orang-orang terdekat kita tuh, orang-orang yang paling dekat sama kita itu sebenarnya bisa merepresentasikan dua hal dari diri kita, tau? Apa aja tuh? Itu ada dua. Satu itu penghasilan, sama dua cara berpikir lo gitu. Oh mungkin karena penghasilan kayak setara, jadinya ketika ngomong tingkat SIS-nya atau sosial ekonominya sama gitu ya Riz, maksudnya. Bisa kayak gitu, tapi bisa juga kayak gini, ketika lu spend more time sama orang-orang yang positif ini gitu kan, otomatis kan cara berpikir lo juga beda kan. Iya sih, angle-nya berubah gitu kan, dan cara lo memandang kesuksesan juga pasti beda kayak gitu. Benar-benar Ya. Jadi saling memotivasi ya. Betul, bisa jadi. Betul. Iya, setuju sih. Gitu. Wah, kalau ngomongin toxic people sih nggak ada habis, ntar kita yang jadi toxic. Jangan dong. Jangan deh gitu aja. Jangan dong. Ya menurut gue sih itu ya, kalau dari gue. Nggak tahu dari lo berdua ada mau tambahan lagi nggak apa gimana? Gue rasa udah itu aja sih, beneran memang ya pinter-pinternya kita aja sih menurut gue ya nggak sih, kalau kita bersikap dan berteman sama siapapun bisa jaga diri sendiri. Jaga diri bukan arti keamanan doang, tapi kayak jaga buat kewarasan diri sendiri lah gitu. Iya benar. Benar. Oh sama satu hal lagi sih, bener kata Renata, dan ini juga yang gue lakukan sebenarnya.
yaitu dengan cara menghabiskan waktu lu lebih banyak dengan orang-orang yang positif. Karena dengan gitu kayak secara nggak langsung lu juga kayak menjauhkan energi negatif dari diri lo. Itu bisa dilakukan. Jadi ya either lu tetap keep in touch sama mereka sambil memperluas jaringan lo terhadap orang-orang yang lebih positif, atau lu bener-bener menjauhi mereka, ya nggak sih? Ya itu pilihan dan nyamannya kita ngejalaninnya kayak gimana, kayak gitu kalau menurut gue. Setuju sih, gue setuju banget. Oke deh, ya paling obrolan kita singkat, jelas, padat. Iya. Jadi nggak perlu berlama-lama gitu. Betul. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya guys. Semoga kalian juga tetap setia mendengarkan kita di episode-episode yang lain. Jadi jangan bosen-bosen sama kita. Stay healthy, take care, and bye-bye. Bye. Bye-bye.